Halo sahabat investor, kembali lagi bersama gua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau bahas cara screening saham ya, menggunakan screener Stockbit. Sebenarnya banyak cara untuk men-screening saham, tapi gua fokus ke saham-saham. Kali ini gue mau lihat saham yang akan reversal ya, saham yang akan reversal dari birisnya atau yang downtrend gitu. Atau biasanya EMA 20 sudah bersilangan atau golden cross. Jadi teman-teman masuk ke Stockbit, masuk ke screener, nah bisa dibikin sendiri, create new. Nah, di sini gue udah bikin sendiri ya. Reversal on bearish trend ya. Jadi kalau gue buka screenernya, nih settingannya bisa teman-teman pakai ya. Tapi sebelum itu, video ini sifatnya pembelajaran, bukan rekomendasi untuk beli ataupun jual. Jadi, edukasi dan informasi ini bisa digunakan teman-teman dalam pelatihan men-screening saham. Oke, screeningnya apa aja? Pertama ada price, ya, kemudian ininya perbandingannya di atas satu, kemudian pilih yang price MA price MA 20. Nah, untuk rules-nya rasio versus rasio ya. Jadi rasio harga di atas satu, rasio harga EMA 20. Kemudian price EMA 20 di atas satu, price EMA 10 ya. Kemudian previous price di bawah satu, price EMA 20. Selanjutnya previous price di bawah satu, price atau harga. Selanjutnya volume di atas satu, volume EMA 20. Nah, cukup itu, kemudian langsung lakukan screening. Ini terdapat 13 saham ya, yang judulnya itu berpotensi ya, reversal. Yang sudah reversal dari iris trendnya atau downtrendnya. Kita lihat satu-satu ya, MSIN secara teknikal. MSIN, kita lihat ya, ini week, kita lihat daily-nya. Nah, kita garis trennya di sini. Nah, ini iris ya ke sini ya. Iris, kemudian ini juga iris. Nah, jadi ini udah break di atas garis EMA 20-nya. Atau mau di setting di sini MA 10. Nah, udah di atas garis EMA 10-nya ya. Kemudian kita lihat juga bandar detektornya hari ini memang didistribusi ya. Kemudian kita lihat dari seminggu terakhir didistribusi banyak karena di sini ya, kita lihat candle 1, 2, 3, 4 ya. Mayoritas distribusi, tetapi dilihat dari tanggal 22 kemarin sebenarnya masih ada akumulasi. Beberapa ada akumulasi memang lebih banyak ke distribusi. Itu untuk MSCI. Kemudian kita lihat secara laporan keuangannya. Laporan keuangannya cukup bagus di kuartal 1, tapi ini laporan keuangan kuartal 2-nya tidak begitu, belum keluar. Kita lihat sepintas untuk ROA bagus, 5%, ROE juga bagus, dan net for profit margin juga lumayan. Nah, biasanya ini screening-screening awal ya yang gua lakukan. Kemudian lihat seasonality-nya secara 5 tahun juga bagus nih MSCI. Ya. Secara finansial kita bisa lihat ini pendapatan, laba kotor relatif cukup bagus, tapi kalau kita lihat ya di statusnya kita lihat debt-nya juga hutangnya kecil ya. Kalau cari yang annual ya dikalikan aja 4 ini.
0,26 kali 0,2 kali 4, 0,8 masih di bawah 1. Itu MSIN, selanjutnya itu ada PNBN. PNBN posisinya sekarang, nah ini naiknya sudah cukup banyak. Coba kita lihat jam, eh, akumulasinya juga banyak nih, volumenya gede lah itu ya, hijaunya gede nih. Dan secara grafik juga kuat berada di atas garis EMA 200, artinya yang secara jangka pendeknya ini downtrend, nih downtrend nih, ini udah reversal ke atas. Jadi secara jangka panjangnya ini masih uptrend. Dan posisinya kayak gini, ini potensi buat naik dan resisten ini kan resisten sebelumnya nih, resisten selanjutnya di sini. Nah, itu. Kemudian stop loss bisa taruh di sini. PNBN kita lihat secara eh, keuangan kuartal kedua cukup bagus ya di sini. Cukup bagus secara kuartal 2 dari tahun 2020 ke 2022 itu naik grafiknya ya. Cuman kuartal 1 ada penurunan. Lihat secara seasonality, bahkan seasonality sampai akhir tahun di Oktober dan Desember cukup menarik. Untuk PNBN, PNBN 5 tahun terakhir udah naik 80%. Kita lihat 3 bulan terakhir udah naik di 89%-an. Itu untuk PNBN ya. Jadi udah naik, sini di bulan April udah naik banyak. Kita lihat tentang harganya dari bulan April itu 58%. Oke, PNBN selanjutnya ada health. Ada health ini eh, sudah posisinya sudah break di atas garis EMA 10 ya, dan secara trendline ini masih trend ya rupanya ya. Secara trend masih trend, tetapi secara jangka pendeknya ini adanya downtrend. Nah, maka masuk ke screening dia reversal on bearish. Reversal, tapi hati-hati di sini ada eh, candle yang jarumnya panjang, mengindikasikan bahwa dia tidak mampu naik secara jauh ya. Karena di sini ada resisten, belum sudah sempat tersentuh namun belum break, tapi garis MACD mengarah ke atas karena memang adanya kenaikan 2%, 3%. Kemudian HEL kita lihat secara laporan keuangannya. Kalau menurut analis Stockbit di harga bisa mampu mencapai harga 1.500. Kemudian laporan kuartal keduanya perlu dilihat ya, dari 2021 turun ya. Ini capai 200%-an turunnya. Jadi kemudian lihat ROA-nya lumayan, kalau ROE net profit-nya juga ya dapat, ada net profit yang di apa ya, dicatat gitu. Sampai akhir tahun kurang menarik, tapi di awal-awal tahun bulan ya, awal bulan di tahun awal tahun itu cukup menarik. Probability-nya di atas 70. Ya kalau health dipantau aja untuk awal tahun, hari kalau sampai akhir tahun itu cukup dicek.
untuk L. Kemudian Polu. Kita lihat Polu. Polu kalau dilihat dari banda detektor adanya di akumulasi. Kita lihat biasanya yang akumulasi itu biasanya down ini satu way dulu. Lihat ya, support di harga 469 belum tertembus, harganya bolak-balik saja di area 469 sampai 600. Kalau misal kita mau tektok di antara harga ini sekitar 28%. Secara jangka panjang di sini masih ada gap yang masih terbuka. Kalau kita lihat secara menit, oke, jelek. Jam masih belum tembus. Harian, ya, harian masih ada ya, baik harian maupun mingguan eh, ini masih terbuka gitu. Ini baru IPO rupanya 2019. Jadi potensi kalau misalkan mau balik lagi itu ke harga minimal ya, ke harga 1000 lah. Itu 200% untuk Polu. Kenapa? Karena masih ada gap yang terbuka di chart harian maupun mingguan. Kemudian kita lihat ya secara seasonality-nya juga dalam satu tahun naik 100%. Eh, masih bagus seasonality-nya karena baru tahun 2019 IPO ya. Kita lihat. Nah, ini yang bikin menarik itu ketika laporan keuangannya minus minus minus, kemudian dilaporkan laporan keuangan itu plus, maka bagus. Biasanya langsung naik terbang. Rasionya untuk non aset malah minus, tapi net profit margin malah plus. Ini bisa spekulasi buy kalau mau beli ya. Stop loss-nya paling di sini. Di 200 jauhan apa di sini. Di 400. Eh. Nah, kalau misalkan ini tembus di atas harga 600 berpotensi. Nah, ya Pak. Oke, itu untuk Polu. Lanjut kita PNLF. Nah, PNLF lagi rame nih. PNLF lagi rame karena secara week dia sudah golden cross ya. EMA 10 ke EMA 200 setelah tidur panjang nih. Way di area ini 300-an. Ya hati-hati ini udah naik banyak, udah menyentuh all time high-nya juga ya di sini. Hati kita lihat seminggu terakhir pergerakannya netral ya. Jadi akumulasi maupun distribusi netral. Kemudiannya ini masih yaitu tadi termasuk downtrend tapi berhasil untuk break di atas garis MA 10. Kita lihat MLF dari segi laporan keuangan. Biasanya ini naik karena ada sentimen. Laporan kuartal keduanya belum keluar, tapi kita lihat rasionya ROA ROE kecil, tapi net profit gede. Ya, kita tunggu laporan kuartal keduanya. Dan di akhir tahun lumayan probability-nya bagus ya dibandingkan Februari sampai Agustus. Ya, meskipun 50%. Potensinya gimana untuk PNLF? Hati-hati. Ya, di sini ada support terdekat ya, kemudian
resisten. Jika tembus di atas harga 400, kemungkinan akan balik lagi ke harga 430-an. Lanjut ya, ke PNLab. Kemudian kalau kita lihat sebulan terakhir ya, dari awal bulan Agustus itu memang adanya akumulasi gitu ya. Dan bahkan dari bulan Juli tahun 2020 itu adanya akumulasi yang cukup besar gitu. Bandar masih banyak eh, apa namanya barangnya, tapi memang bisa cicil untuk jual. Selama masih berada di garis EMA 10, bisa spekulasi baik, tetapi memang jika lewat dari harga 340-an ini, stop ya. Karena naiknya udah cukup banyak, naiknya lumayan ya, udah berapa 100% lebih. Lanjut WiFi. WiFi nih ya. WiFi ini gorengan kayaknya sih. WiFi ini downtrendnya lumayan ya. Dibuang sama bandar. Biasanya setelah downtrend panjang kayak gini, uh, Subway gitu. Oke, gue nggak suka saham ini, skip aja. Lucy Sen Gawa. Wah, sepertinya eh, Sen, coba kita Sen ya. Sen, Jawa, dan PNBS coba. Yang volumenya gede nih. Sen kita coba. Sen. Nah, ini Sen. Sebulan terakhir adanya akumulasi. Ya, kita lihat 1 jam chartnya sudah naik. 15 menit sudah naik. Nah, biasanya kalau udah golden cross nih, yang 1 jamnya, kesempatan selanjutnya itu menembus resisten di sini, dekat garis 200-nya. Kita lihat naikannya berapa kalau beli dari sini. Kemarin ARA 14%. Ada 12%-an lagi. Ya, ini masih berpotensi untuk naik ya. Stop loss-nya di 172. Itu area yang terkuat yang belum bisa tertembus. Kemudian sennya kita lihat secara seasonality, laporan keuangannya masih minus. Nah, ini biasanya minus-minus kayak gini tinggal nunggu laporan keuangan plusnya aja. Menarik dari seasonality-nya di bulan Maret dan di bulan Agustus bagus. Ini di bulan ini berarti. Itu ya, bukan. Kalau ada yang mau spekulasi buy, sebenarnya bisa saja karena memang coba kita kurangin dari seminggu terakhir. Kalau dari awal bulan Agustus juga akumulasi. Dari seminggu terakhir tetap masih akumulasi. Jadi kita lihat ke weekly. Nah, ini D ya volumenya. Dan di bawah juga gede minggu ini. Dekat lagi minimal nanti hari ini atau besok juga seperti ini volumenya. Nah, kemungkinan akan melanjutkan kenaikan lagi. Oke ya. Jika mampu tembus di 221, kemungkinan akan lanjut kenaikan. Itu Lucy, kemudian itu Chen, ambil lagi Jawa, terakhir nanti PN, karena volumenya gede.
Kita lihat Jawa juga sudah break di atas garis EMA 10, tapi gua kurang menarik karena candlenya menunjukkan tidak mampu untuk naik. Tipis, volumenya kecil. Dia tutup candle yang kecil. Nah, kalau seperti ini candlenya kemungkinan akan naik lagi. Lihat lagi yang lain tuh ya. Kalau candle-candle seperti kecil, kan kemungkinan nah turun kayak gini. Jadi wait and see dulu, kemungkinan ini akan satu way. Setelah itu baru kalau misalkan mampu menembus break di atas ini minimal di atas 157, kemungkinan akan naik. Akumulasi masih banyak dilakukan oleh Bandar ya seminggu terakhir. Kemudian kita lihat secara laporan kuartal minus tuh, minus. Jadi saham-saham yang kayak gini itu tunggu laporan keuangan plusnya aja, udah pasti naik nanti. Bisa dipantau. Net profitnya juga minus. Saham gorengan ini Jawa. Kurang suka tapi kalau misalkan ya itu tadi sekalinya laporan keuangannya positif dia akan langsung naik. Yang terakhir PNBS. Yang lainnya gua nggak mau bahas. PNBS kita lihat dulu keuangannya. PNBS di tanggal 22 kemarin banyak akumulasi, kata kita lihat seminggu terakhir netral. Kemudian kita lihat dari tanggal 18 ada akumulasi. Kemudian kita lihat dari tanggal 19 ada akumulasi. Oke, dimulai dari tanggal berapa ya? Kita coba lihat. 16, 17, oke, 18 berarti. Dimulai dari tanggal 18 PNBS ada akumulasi begitu banyak ya oleh YP, MG, dan CP. Kita lihat laporan keuangannya. Laporan keuangannya nggak ada nih. Oh, ini ada di bawah. Oke, pantas saja dia naik ya, karena memang plus. PNBS kita akan hitung harga wajarnya nanti. Ya. Net profitnya lumayan. Sekarang harganya di 76. Wah, lumayan nih PNBS. Ya, seasonality-nya tidak ada yang menarik kecuali dia bagi dividen. Nggak ada. ROA-nya, wah, masih minus. Nah, biasanya kalau kayak panin-panin bank kayak gini ya, tunggu laporan keuangan plusnya aja. Revenue-nya sebenarnya naik, net income juga naik. Turun malah. Sorry, naik. Kita lihat kemungkinannya, padahal di 2020 tidur ya, panjang di 2020. Dia all time high-nya bisa nyampe 200-an. 200-an, kemudian support terdekatnya, terkuatnya ya, di 58. Kemudian resisten terdekatnya sebenarnya ini udah cross sih ya. Coba kita lihat hariannya. Oke, hariannya, nah titik baliknya ada di ini deh, pokoknya di 80. Kalau bisa tembus 80 kemungkinan akan melanjutkan ke 95. Oke, nanti kita hitung juga harga wajarnya PNBS. Oke teman-teman, pakai screener reversal on bearish trend. Tapi kalau mau tektokan buat swing atau buat swing, pakai yang sahamnya yang bukan gorengan gitu. Yang bagus lah, yang akumulasinya juga banyak gitu. Yang ada didukung sama sentimen. Dan kalau emang mau taruh agak lebih lama, laporan kuartal sebelumnya minus dan laporan kuartal sebelumnya belum ada, tunggu sampai dia plus pasti naik harganya.
Asal kita ketika turun, serok di support aja. Gampangnya seperti itu, tapi memang aplikasinya emang kita perlu mental yang kuat, gitu. Jangan all in, tapi bertahap aja. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bermanfaat.